Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Rawang Banten Official, RBO yang budiman, terkhusus para alumni Ashabul Maimanah Sampang Sesukan dimanapun berada yang melihat video dan narasi ini. Pada kesempatan kali ini, di momen haul almarhum al-maghfurlah al-arif billah Kiai Haji Sanwani bin Abdul Aziz pada Rabu malam Kamis tanggal 1 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 Hijriah adalah haul yang ke-31. Kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama para alumni Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang Susukan Serang, mohon doa ziyadah al-fatihahnya untuk beliau. Bi'ulumihi wa barakatihi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit mengulas jejak rekam beliau berawal dari kelahiran, karyanya, dan bagaimana pemikiran beliau. Pertanyaannya, siapa sih Syekh Kiai Haji Sanwani Sampang ini? Baik, kita ulas sejenak. Syekh Muhammad Sanwani lahir pada tanggal 13 Agustus 1926 Masehi, bertepatan dengan 1347 Hijriah di Kampung Sampang, Desa Susukan. Kampung yang terletak di ujung utara Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Muhammad Sanwani adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari ayah Kiai Haji Abdul Aziz dan ibu Salha. Ayahnya ini, Kiai Haji Abdul Aziz, adalah anak dari Ki Mardali yang tinggal di Kampung Ragas, Desa Purwodadi, Lebak Wangi, Serang. Ki Mardali putra dari Ki Mursidi, dan Ki Mursidi anak seorang ulama besar yaitu Kiai Abdul Qadir, asli Kenari Kasemen. Sebab ayahnya Kiai Abdul Qadir ini punya istri bernama Nyi Mur, cucu dari Inabai Lintang Bengkara atau Manikara. Kiai Abdul Qadir ini adalah putra ulama sepuh yang tinggal di Kenari, yaitu Syekh Abdul Syukur. Ya, dan Syekh Abdul Syukur Kenari adalah anak dari Syekh Sulaiman Kenari. Ia adalah putra Ki Sam'un. Kemudian Ki Sam'un putra Ki Ahmad Zainuddin. Ki Ahmad Zainuddin bin Ki Badruddin, kemudian Ki Badruddin bin Ki Nuruddin, dan Kiai Nuruddin anak dari Ki Hasan. Ki Hasan putra dari Ki Yahya, Ki Yahya anak dari Ki Syarifuddin bin Ki Jamaluddin. Ki Jamaluddin Banten ini adalah anak dari Ki Zainuddin Kalidalung yang lahir dari seorang bernama Ki Badrul Tamam bin Nyai Mas Gede Cirebon binti Nyimas Dewi Sri Kadilangu Demak, putri dari Ki Badrul Tamam. Kenapa saya sebutkan Ki atau Nyi di depan nama dan umur Syekh Sanwani ini? Tidak lain adalah untuk menjadi penjelas dari sikap takriman dan takliman kepadanya, terlepas perilaku dan status kehidupan mereka di zamannya. Setelah lulus dari sekolah rakyat Ongkoloro atau Folk School di Pontang tahun 1938, Sanwani melanjutkan pendidikannya di beberapa pesantren di daerah Banten. Untuk pertama kalinya, Sanwani muda ngaji ke Kiai Jamin Bayongbong Undar Andir Keragilan selama 2 tahun. Setelah dari Undar Andir, ia melanjutkan ngaji di bawah binaan ulama besar kala itu, yaitu Syekh Sidik atau masyhur dipanggilnya Abu Yasin yang di Cengkudu Baro, Serang. Syekh Sidik adalah santri Syekh Nawawi Al-Bantani selama 5 tahun di Cengkudu. Sanwani muda mendapatkan sanad kitab Fathul Mu'in atau ilmu fikih. Diceritakan pula adanya Sanwani muda mampu menghafal kitab Fathul Mu'in tersebut. Setelah dari Cengkudu, Sanwani remaja melanjutkan pesantren di Sondol, Rangkas Bitung, Lebak di bawah bimbingan Kiai Haji Sayuda, seorang ulama besar yang termasuk kakeknya Sanwani dari jalur ibu. Di
Sondol ini Sanwani belajar selama 3 tahun. Dari Sondol, Sanwani melanjutkan rihlah ilmiahnya di pesantren Kadung Besing Pandeglang di bawah asuhan Abuya Abdul Halim, kiai besar murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani selama 2 tahun di Kadung Besing. Ia bergeser di daerah Cijahe, masih wilayah Pandeglang, untuk belajar di bawah asuhan Kiai Haji Junedi selama 2 tahun. Dari Pandeglang, Sanwani muda melanjutkan pendidikannya ke Citanggil, Cilegon di bawah bimbingan Kiai Haji Sam'un, seorang ulama besar alumni Mekah dan Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada saat revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai besar ini didaulat untuk menjadi Bupati Kabupaten Serang. Dalam situasi agresi militer Belanda 1948, Sanwani meneruskan pendidikannya di Bandung di bawah bimbingan Kiai Haji Busyrol Karim di daerah Cimahi. Setelah 2 tahun di Bandung, kemudian melanjutkan ke pesantren Sempur Purwakarta. Sanwani mendapatkan sanad ilmu dari ulama besar, yaitu Mama Sempur atau Syekh T.B. Bakri, murid Syekh Nawawi Al-Bantani selama 2 tahun pula. Masih di wilayah Pasundan, Sanwani melanjutkan ke Gentur untuk ngaji di bawah asuhan Mama Gentur atau Syekh Syatibi, seorang ulama besar yang masyhur, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah dari Gentur, Sanwani muda tabarukan pada seorang mursyid Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, yaitu Syekh Mubarak di Suralaya, Singaparna, Tasikmalaya, seorang murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus sufi besar, lanjut dari Syekh Abdul Karim Tanara. Kepulangan dari pesantren di daerah Pasundan di tahun 1957, Sanwani mengenyam bimbingan sufisme dari ulama besar yang tinggal di kampung Rancalang Tenara, yaitu Syekh Umar, seorang mursyid Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Dalam waktu bersamaan, Sanwani yang sudah tampil menjadi kiai muda masih ngaji di bawah asuhan Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib di Banten Lama, seorang ulama besar yang pernah menjadi residen Banten. Dari Kiai Khatib itu diceritakan Sanwani mendapat ijazah tarekat Rifaiyah dan Syadzaliyah. Syarat ilmu dari para ulama besar tersebut dapat disimpulkan ternyata Kiai Sanwani mendapatkannya dari murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan demikian, Kiai Sanwani adalah generasi ketiga setelah mangkatnya guru agung Imam Al-Haramain Sayyid Ulama Ijaz Syekh Al-Alama Al-Aziz Al-Habib Nawawi Al-Bantani yang wafat pada tahun 1828 Masehi. Tahun 1963, Kiai Sanwani mendirikan pondok pesantren. Hasil istikharahnya dinamai Ashabul Maimanah, dengan harapan para santri-santrinya kelak berada di golongan kanan. Pada awal tahun itu punya beberapa puluhan santri. Di antara santri angkatan pertama itu ada 2 santri yang kemudian menjadi ulama besar, yaitu Kiai Haji Tabrani Cikobak Lebakwangi Serang dan Kiai Haji Afifi Domas Pontang Serang. Tahun berikutnya, yakni angkatan kedua hasil didikan Kiai Sanwani, tampil beberapa santrinya yang jadi ulama, antara lain Kiai Haji Saran Sujung, Kiai Haji Marjuk Sindang Asih Balaraja Tangerang, Kiai Haji Suhaimi Bolang Lebakwangi, Kiai Haji Markawi Sidai Tirtayasa, Kiai Haji Nabhani Ragas Purwodadi, Kiai Haji Usman Tersaba, Kiai Delani Sampang yang merupakan keponakan Kiai sendiri, Kiai Muhammad Romli Karangkobong Tangerang. Dari santri angkatan berikutnya terdapat beberapa kiai yang merupakan murid Kiai Haji Sanwani, antara lain Kiai Haji Musik Rancalang Tenara, Kiai Haji Bajuri Rangkas Lebak, Kiai Haji Nokman Khudari Dadap Jakarta, Kiai Haji Sfibai Lontar, Kiai Haji Kafrawi Rancalaku,
Tangerang, Kiai Haji Roswani Kepaksan Kencana Harapan Lebak Wangi, Kiai Haji Asari Sindang Asis Sukamulya Balaraja, Kiai Haji Abdul Latif Cikobar Kencana Harapan Lebak Wangi, Kiai Haji Robian Lebak Wangi, Kiai Haji Rasad Astana, Kiai Haji Ragas Berdadi, Kiai Haji Maswi Tirtayasa, dan Kiai Haji Fadil Sujung. Generasi santrinya Kiai Haji Sanwani yang menjadi ulama di tahun era 80-an antara lain Kiai Haji Abdul Jabbar Cisoka Tangerang, Kiai Haji Tabrizi Mauk Tangerang, Kiai Haji Abdul Mukti Gaga Tangerang, Kiai Haji Ahmad Yani Baku Haji, Kiai Haji Syatibi Tatakan Kota Serang, Kiai Haji Matin Syarkowi Sempuci Pondok Serang, Kiai Haji Abdul Aziz Rencalang, Profesor Dr. Kiai Haji Wasid Kepaksan Kencana Harapan Lebak Wangi Serang. Selanjutnya Kiai Haji Surti Domas, Kiai Haji Abdul Wahid Bogor, menantu dari Kiai Haji Sanwani, Kiai Haji Maya Hidayat, Kiai Sayuti Tirtayasa, Kiai Sahlan Tirtayasa, Kiai Saljaya Tangerang, dan Kiai Haji Wes Tangerang. Kemudian di akhir hayatnya Kiai Haji Sanwani era awal tahun 1990-an, santrinya yang kemudian menjadi ulama adalah Kiai Asari Kayu Bongkok, Kiai Haji Maksum Sidayu, Kiai Fudoli Balaraja, Kiai Afwas Fakhri Sukabumi, Kiai Haji Aminuddin Talaga Cikupa Tangerang, Kiai Haji Mastur Tanjung Kait, Kiai Haji Ahmad Hambali Jayandi, Kiai Muslim atau terkenal Kiai Geci, dan Kiai Haji Imaduddin Usman Kresek Tangerang. Kiprah dan dedikasi dalam mencerdaskan anak bangsa, pengaruhnya membina umat, karisma membimbing masyarakat, figur ulama besar yang paripurna yang dianugerahi kasyaf dan tingginya firasat, sosok ulama besar yang pemberani, arif dan bijaksana yang memiliki bahul fahamah, dianugerahi haibah dan karamah. Al-alim al-arif billah Syekh Muhammad Sanwani bin Abdul Aziz telah meninggalkan jejak hidup dan akan terus hidup, yakni pijaran dan cahaya ilmu yang menerangi alam kebodohan hingga yaumil kiamat. Patut berbangga atas dedikasi intelektual ulama Nusantara ini. Syekh Muhammad Sanwani sepanjang hidupnya membaca, menulis, dan menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam kepada kalangan santri didiknya dan kepada semua umat. Keikhlasan mereka dalam mencerahi kita tidak bisa kita anggap enteng, sebab kehadiran di tengah kita menjadi pembimbing, penasehat, sekaligus dengan kebesaran jiwanya mau mendoakan, bahkan seringnya menerima keluhan problem hidup dengan sikap terbuka. Satu dari sekian ribu ulama Nusantara yang memiliki karakteristik jinius tersebut adalah almarhum al-arif billah Syekh Muhammad Sanwani bin Abdul Aziz Sampang Tirtayasa, atau terkenal dengan Kiai Haji Sanwani, atau juga terkenal dengan Abah Mamat, atau kita mengenalnya dengan sebutan Yaisan. Sosok ulama besar ini sepanjang hidupnya telah mencurahkan jiwa raganya untuk kemuliaan Islam, untuk ilmu, untuk bangsa dan negara. Di antara curahan ilmunya itu tertuang dalam bentuk tulisan yang hingga kini masih kita baca oleh para santrinya. Kita kaji, yaitu Babenenem, satu mahakarya, karya tulis bentuk nadoman bidang ilmu sorof ini cukup dikenal luas, bukan hanya bagi kalangan santri-santri beliau, tetapi ternyata kalangan umum pun mengenalinya, bahkan mau menyimpan kopiannya. Menurut keterangan Ibu Hajah Afifah Alawiyah binti Kiai Haji Sanwani, ketika Ibu Hajah masih berusia 12 tahun, bahwa saat penulisan Nadom Babenenem, Ibu Hajah Afifah menyaksikannya sendiri sekitar tahun 1963. Di tahun 1963 tersebut, Kiai Sanwani mengawali perjuangan dan pengabdiannya mendidik dan mengajarkan agama kepada santri-santrinya yang berasal dari kampung-kampung sekitar Tirtayasa dan Bontang. Bahkan ada
ada santri yang berasal dari Bogor dan Lampung, lintas pulau. Demikian sekelumit jejak sejarah pendiri Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang Susukan, Tirtayasa, Serang, Banten. Sang kiai itu telah wafat pada tanggal 17 April 1993 Masehi, bertepatan bulan akhir Syawal Hijriyah, dan telah meninggalkan duka yang amat dalam. Musibah bagi semesta, terangkatnya ilmu dan hikmah. Semoga almarhum Kiai Haji Muhammad Syadwani bin Abdul Aziz tenang di surganya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir narasi dan video ini. Oh iya, pada momen haul ke-31 kali ini yang memimpin tahlil, pembacaan khatam Quran dan doa adalah murid beliau yaitu Kiai Haji Babai Kamtari Sampang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.